Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya dari Malaysia. Ingin bertanya, perlukah kita mengikuti seorang pemimpin yang mempersendakan ulama? Mempersendakan kalau bahasa Indonesia kurang lebih menjelekkan ya. Apa? Merendahkan? Mempersendakan. Mempersendakan. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih menjelekkan kan? Mengolok-olok, menjelekkan. Sedangkan ulama itu warasatul anbiya. Oke, saya bertanya dulu, ada enggak kiai yang menjelek-jelekan kiai? Yang memusuhi kiai siapa? Jadi sikap itu ya bukan sikap ideologi, itu mah sikap temperamen seseorang. Tidak menjadi tolok ukur, ya kan gitu. Apa yang diucapkan. Mari kita mencari bukti perbuatanmu, bukan perkataanmu. Ya, boleh saja orang itu jalan kiai, tapi dia sikapnya mendukung, bisa. Ya, itu hanya taktik saja, bisa saja. Betul nggak? Itu persoalannya. Tetapi bagaimanapun, apalagi itu hanya memperolok-olokkan, tetap saja dalam beragama Islam itu ada tuntutan dalam beragama ini, yaitu menjaga kondusivitas, menjaga keamanan, menjaga stabilitas, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan. Itu merupakan bagian dari rukun-rukun agama sebetulnya mah. Cuma tidak dimasukkan oleh orang zaman dahulu. Rukun agamanya 3, rukun Islamnya 5, kan gitu. Rukun imannya 6. Ya kenapa? Padahal itu tidak mungkin terjadi kalau hidup kita bernegara dalam keadaan kacau balau perang saudara. Ya. Dalam kaidah usulnya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan untuk melaksanakan suatu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Malayatimu bihi, malayatimul wajibu illa bihi fahuwa, kan begitu persoalannya. Nah, disitulah makanya petunjuk dari Allah sendiri, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, nurut Allah, nurut Rasul dan pemimpin. Kita ada penekanan agama, kita harus menghormati pemimpin. Siapapun yang jadi pemimpinnya kita hormati. Nah, kalau Mu'tazilah, kalau pemimpin itu zalim, pemimpin itu diktator, harus dilawan. Kalau ahli sunnah wal jamaah, seberapapun diktatornya, tetap kita tidak boleh melakukan pemberontakan, karena kediktatoran itu sendiri lebih baik daripada demokrasi yang kacau balau. Betul nggak? Diktator mungkin 1, 2, 3 kiai yang dipenjara, tapi negerinya aman daripada demokrasi kacau balau. Itu kan akidah daripada ahli sunnah wal, iya dong. Kamu mah kalau ahli sunnah ujung-ujungnya tahlil. Kalau ahli sunnah marhaban dan dunia kok tidak substantif ngomong tuh. Iya, dia sekali. Makanya bagaimanapun ahli sunnah wal jamaah itu dalam sejarah Islam selalu menjadi golongan mayoritas, karena dia mengambil sikap moderat, yaitu tidak suka melakukan pemberontakan, tetapi melalui perundingan, negosiasi, melalui bargaining, melalui kompromi, ya kan, memperbaiki situasi dan kondisi, tidak dengan kekerasan. Itu aja kok. Jangan mengangkat senjata, enggak. Nih, Abul Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah itu sesungguhnya keras gitu tuh. Sebetulnya pikirannya mah, ya, dalam indoktrinasi agamanya dia keras melawan pemerintah, tapi berupa pemikiran-pemikiran. Maka oleh raja dibiarkan. Kenapa tidak ditumpas? Dia biarkan saja. Kan itu kan hanya sekedar ngomong, kecuali kalau dia bawa senjata baru kita habisin, kan begitu persoalannya. Paham begitu?
Iya, jadi kami Ahlussunnah wal Jamaah coba buktikanlah, jaga kondisi negeri ini yang sebaik-baiknya, ya dong. Toh bagaimanapun pemimpin sediktatornya pemimpin, dia tetap manusia, masih bisa diajak berunding, bisa diajak bicara, masih bisa ada masukan kok. Paham bikin ke? Itu aja persoalannya. Karena tidak menguntungkan sama sekali memberontakan separatisme seperti tidak menguntungkan. Tetap komitmen kita menjaga keutuhan NKRI. Oke. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, hampir seluruh pengikut thariqat itu berkeyakinan bahwa mursyid dan wali itu bisa memberikan syafaat seperti Rasulullah memberi syafaat umatnya. Apakah memungkinkan wali dan mursyid thariqat itu memberikan syafaat di akhirat sebagai juru selamat? Kemudian ketika sebelum kesini itu saya mampir di pom bensin sebelum perbatasan Cirebon. Beliau tadinya saya ngobrol dengan orang itu yang nungguin toilet, kerja di pom bensin sebelah di sini. Mau kemana? Saya bilang mau ngaji di Buya Sakur. Wah, katanya di Buya Sakur mah menengah ke atas katanya. Apa sih? Menengah ke atas. Oh, menengah ke atas. Saya mah nggak bisa. Ya. Terus katanya itu kajiannya thariqat katanya, dan kalau thariqat tuh harus juhud katanya. Tolong tanyakan apa bernilai ketika kita juhud karena ditinggalkan oleh dunia katanya. Karena juhud yang baik itu menurut dia itu adalah meninggalkan dunia. Tetapi seperti puisi Buya tadi, mencintai Tuhan hanya karena gagal cinta. Artinya apakah nilainya sama orang yang meninggalkan dunia dan jadi juhud, atau dengan yang juhud terpaksa karena ditinggalkan oleh dunia, usaha bangkrut, jadi miskin dan lain-lain, ujung-ujungnya wislah juhud saja, itu nilainya sama enggak? Terima kasih. Ini banyak substansi pertanyaannya. Pertama, saya masalah mursyid bisa memberikan syafaat itu saya tidak akan menyalahkan. Silakan kalau ada orang ahli tarekat meyakini itu ya silahkan. Saya tidak akan menyalahkan. Tetapi saya siap berbeda pendapat. Kalau saya mah tidak. Yang memberikan syafaat itu secara tekstual itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau itu tidak ada. Dalilnya ada nggak? Ada. Ini kan zaman sekarang kan mana dalilnya kan gitu. Ada nggak dalilnya? Ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Apabila orang diberi beban memikul dosa orang lain, pasti meletet. La yuhmalu minhu syai', pasti akan meletet, nggak bisa, nggak mampu. Kita sudah cukup dosa terlalu banyak, boro-boro bisa mikul dosa kamu. Apakah kamu yakin bahwa mursyidmu tidak berdosa? Menurut saya yang tidak berdosa hanya satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menyalahkan, tapi kalau saya punya keyakinan semacam ini juga tolong saya jangan disalahkan juga. Kalau kamu menyalahkan, tak salahkan maning sirana. Iya, tidak masalah. Itu. Kemudian juga ingin saya nyatakan, saya proklamirkan, itu adalah komentar orang yang belum kenal, belum ketemu dan belum mengerti tentang saya. Saya ingin mengatakan dengan sesungguhnya saya bukan mursyid dan saya tidak punya tarekat apapun. Tarekat saya kalau ada boleh sebutkan namanya tarekat rasionaliyah.
Tarekat rasionaliyah gitu. Nah, kemudian kalau Anda ikut saya silakan, saya gak pernah ngajak kok. Iya, nanti kalau sudah sampai di tengah lautan bersama saya pun jangan pernah bertanya mana tepinya. Silakan cari sendiri, aku tidak bertanggung jawab. Itu. Yang ketiga, persoalan zuhud, apakah itu karena gagal cinta? Itu adalah makhluk-makhluk imajiner yang sudah saya sampaikan dalam sajak itu. Jangan katakan bahwa Buya pernah gagal cinta. Tidak, saya tidak pernah gagal cinta. Saya dulu punya wajah yang lucu banget sehingga banyak perempuan yang tergila-gila. Iya, saking gantengnya. Jadi saya itu adalah makhluk imajiner. Seorang sastrawan itu adalah punya punya cadangan makhluk-makhluk imajiner. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi persoalan apakah orang itu bertobat secara dari keterpaksaan atau dengan sukarela, saya tidak mempermasalahkan 1001 jalan menuju Roma. Ya, apakah terpaksa karena penyakit? Ya kan, karena penyakit sepilis lalu dia bertobat, apa karena sudah tua nggak laku-laku, ya di sana manyu, nggak ada yang datang kan gitu. Dulu mah masih muda, ngantri dulu mah. Sekarang manyu. Nah, ada juga anak SD 2.000 bayarnya lagi, ya kan, karena sudah nggak laku dia pulang dan bertobat, nggak ada masalah. Iya kan? Atau karena dikawin oleh orang Amerika kaya raya, akhirnya dia juga selesai, kembali kepada jalan hidup yang benar. Iya kan? Atau karena mendengarkan pengajian Buya Syakur. Nah, itulah. Jadi karena apabila proses pertobatannya karena mendengar nasihat-nasihat dari proses evaluasi, renungan-renungan kan gitu, dan muncul kesadaran padahal dia sedang laris-larisnya. Bayangkan sekali eksekusi itu 2,5 juta dan 80 mah lain tuh mah. Ini mah yang di sana yang di Alexis. Ya kalau sehari bisa melayani 4 orang kan 10 juta. Gaji siapa sehari 10 juta? Kan gitu. Di tengah larisnya itu dia tersadar karena buka-buka YouTube dari cadang pinggan bicara tentang rohani, dia tersadar, iya saya nanti bakal tua, bakal mati. Akhirnya dia menangis dan kembali. Nah kalau itu terjadi, itu namanya taubatan nasuha. Dari nasihat-nasihat yang terus menerus. Nasuh itu lil mubalaghah. Ghafur selalu mengampuni, kafur selalu kafir, syakur selalu bersyukur, nasuh selalu menasehati. Proses panjang dari perenungan di malam hari dan sebagainya, itu taubatan nasuha. Kalau kena penyakit ya tobat juga. Sah enggak? Ya sah, apa enggak gitu. Dan kalau pertobatan tidak ada syarat apapun, cepat. Kalau jangan tunggu ntar besok, nggak usah, sekarang cepetan gitu, sebab nanti dirampok setan lagi. Iya ya, soalnya saya sudah pernah cerita ini, banyak pendatang baru yang mungkin belum pernah, tapi saya ceritakan lagi. Pada seorang pelacur ya,
artinya 4 tahun lah dia melacur, sudah bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil. Memang niatan dia hanya untuk menyambung kehidupan, sudah punya tanah, punya mobil kan sudah selesai, sudah bisa pulang lagi kan untuk hidup sehari-hari. Akhirnya dia pengen bertobat kembali kepada jalan yang benar karena sudah punya sawah 4 hektar, punya rumah, punya mobil, sederhana lah. Datang ke kiai minta dibimbing tobat. Kata kiainya, kamunya dosa apa anda tobat tuh? Saya lembuk Jakarta. Terus kiainya ditanya, apa yang kau peroleh selama melacur 4 tahun di Jakarta itu? Dia bilang punya sawah 4 hektar, punya rumah, punya mobil, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Kata kiainya, mana mungkin tobat bisa diterima kalau kamu masih makan hasil melacur, itu kan uang haram. Bagaimana mungkin orang bertobat makanannya tetap uang haram itu? Jadi gimana? Ya buang semuanya, kembali kepada yang benar. Mari saya tuntun tobatnya. Mikir longo, wah melarat maning makanan mah. Ya kalau begitu kau miskin lagi. Jadi gimana? Ya berarti nggak jadi tobatnya. Itu kan semacam itu. Jadi ya tolong ini para ustadz, para kiai ini kalau ada telembuk bertobat segera, yuk mandi, ayo kita sholat taubat namanya, sholat taubat. Ya. Kalau siang ya boleh 4 rakaat langsung, tapi kalau malam sholat sunnah itu kalau mazhab Syafi'i ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sholat taubat juga sama, 2 rakaat salam, 2 salam. Kalau mazhab lain boleh sholat sunnah di malam hari juga langsung 4 rakaat. Tarawih 4, 3 boleh. Kalau kita ya 2 salam, 2 salam, 2 salam, salam. Jadi tidak ada persyaratan apapun, segera bertobat. Nah setelah bertobat nanti saya yakin kalau tobatnya itu betul, secara otomatis ya itu langsung oleh Allah sendiri reprogramming itu terjadi, diinstal ulang oleh Allah, sehingga nanti yang terjadi adalah peningkatan kualitas hidup. Itu aja kepercayaan. Jadi ya bukan dibawa, ya itu kita nggak usah ikut masuk urusan itu tuh mas. Sudah bertobat selesai. Nanti juga dia dermawan kok. Sebab orang bertobat itu, nah setelah bertobat lalu kita lihat ada perubahan enggak setelah bertobat. Kalau enggak ada ya bohong namanya. Tadinya medit, bertobat anggar medit, bohong. Ya mending sabel. Nah itu. Jadi zuhud pun sama, apakah dia dari kesadaran sendiri karena baca-baca buku-buku motivasi, ikut ceramah ke sana kemari, akhirnya sehingga dia sadar memang ternyata betul juga sih hidup ini tidak bisa sendirian. Kita tidak mungkin kaya sendirian, sehat sendirian, aman sendirian, ya tetap harus bersama-sama, nggak mungkin bahagia sendirian. Hingga akhirnya yang tadinya dia orang yang sangat ambisius, sangat kikir, akhirnya karena kezuhudannya itu tidak dunianya dibuang, tidak. Ya, kezuhudan orang yang kaya itu adalah dibuktikan dengan hartanya adalah bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk masyarakatnya. Zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu menghilangkan hubbud dunya. Paham nggak? Jadi itulah makanya saya ingin sebetulnya lama dulu sejak saya masih di Jakarta, kita dulu sudah ada kesepakatan kerjasama dengan Nur Khalis Majid. Saya akan fokus yaitu membongkar kembali simbol-simbol agama, terma-terma itu yang sementara ini diucapkan orang secara stereotip, asal ngomong tapi nggak tahu maknanya. Tiap hari ya takwa, ya zuhud, ya sabar, macam-macam, tapi nggak ada yang paham semuanya.
hanya mengulang-ulang sakinah, mawaddah, warahmah masuk kantong semua tiga-tiganya. Ya kan nggak pasti sih. Nah, itu. Ya, tapi akhirnya kita tidak tercapai, akhirnya ya kita pisah, kita pulang ke kampung, ke ke Cadang Pinggan, ke Kertasemaya. Nah, tapi itu pemikiran semacam itu yang sekarang kita gelar adalah ide-ide yang dulu semacam itu adalah mencoba mengurai kembali terma-terma agama itu, bahwa zuhud itu bukan melarat. Nabi Sulaiman zuhud enggak? Yang jadi orang yang paling terkaya di dunia orang zuhud bukan? Siapa bilang zuhud itu miskin? Gak ada hubungannya. Itu urusan hati. Bahwa orang yang hatinya mencintai dunia itu berarti dia tidak berzuhud. Kalau orang yang hatinya sudah tidak lagi mencintai dunia, itu namanya zuhud. Orang zuhud bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Orang yang cinta dunia bisa miskin enggak?